Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nabi mengatakan bulan Ramadan idza ja'akum syahrun mubarak. Idza ja'akum syahrul Ramadan, apabila datang bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah syahrun mubarak, yaitu bulan yang diberkahi Allah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, kebaikan kita bertambah, amal ibadah kita berbeda daripada amal ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan, bahkan bukan hanya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Alhamdulillah, doa kita dikabul oleh Allah. Apa doa kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, bulan Ramadan yang kita sudah tunggu-tunggu sudah datang. Sekarang apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Nabi mengatakan idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabur rahmah. Apabila datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah. Bahkan Nabi mengatakan futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Surga sekarang lagi dibuka lebar. Buat siapa? Buat orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Wa ghulliqat abwabul jahannam. Kata Nabi, di bulan Ramadan juga ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Dan akan tetapi selanjutnya bahkan wasulsilat fihi syayatin, dan setan pada dibelenggu. Setan dibelenggu, setan diiket-iketin semuanya. Tapi kenapa banyak sekali setan diiket-iketin, banyak yang berbuat maksiat? Masih banyak yang ngomongin orang, masih banyak di asrama yang berantem, masih banyak di asrama yang pada rebut-rebutan makan. Ada yang kayak gitu? Kenapa demikian? Ternyata meskipun pada hakikatnya dalam hadis dikatakan sulsilatil syayatin, setan itu dibelenggu, sebenarnya itu makna majazi. Maknanya tidak sebenarnya para setan itu dibelenggu, akan tapi para setan itu pada diem. Kenapa diem? Karena pada bulan Ramadan semuanya pada sibuk untuk beribadah kepada Allah. Saking sibuknya diem, dia bingung siapa yang mau saya ganggu. Semuanya pada pegang Al-Quran, betul nggak? Semuanya pada pegang buku, betul nggak? Apalagi kelas 3 ya, kelas 6 lagi pada ujian. Kelas 6 ujian. Saya lihat di postingan guru-guru ini ujian pada merem. Ujian pada merem. Padahal kita lihat sejarah, kapan terjadinya perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Pada saat itu umat Islam melawan orang kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang. Jumlah umat Islam banyaknya berapa? 313 orang. Kalah orang kafir Quraisy dengan umat Islam. Padahal senjatanya pada saat itu ada onta 80 onta. 80 onta ditaikin 313 orang. Kuat onta? Enggak kuat.
Naiknya itu bergantian, perjalanan 4 hari 4 malam kemana? Ke Badar. Mereka tetap semangat. Kenapa? Karena perintah Allah. Dan yang kedua karena apa? Karena mereka optimis dan ada usaha yang kuat. Ini jadi pelajaran buat kita. Optimis kita, dan kita harus apa? Persiapkan ketika kita ujian. Ini disiapin gak ujiannya? Siapin, alhamdulillah. Tapi jangan lupa kita doa kepada Allah. Apa dalam sebuah hadis Nabi dikatakan? Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya ada 3 golongan orang yang tidak akan ditolak doanya. Salah satu la turaddu da'watuhum. Nabi mengatakan ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Siapa dia? Da'watus shaim hatta yuftira, yaitu doanya orang yang berpuasa sampai dia buka puasa. Ini kalian ketika ujian pasti bisa. Kenapa? Karena doa kepada Allah. Kan doanya Allahumma ya muyassir yasir wa ya mudabbir dabbir, sahil 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 alaina kulla asir bijahil basyirin. Doanya udah minta dipermudah tapi nggak belajar, sama aja bohong. Jadi harus belajar. Kita lihat bagaimana para tentara Badar, mereka semangat, bukan hanya semangat doa tapi juga semangat dengan persiapan yang matang. Anak-anakku sekalian, bulan Ramadan bulan dimana diobrol pahala. Semua pahala diobrol, cari pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di hari kiamat nanti. Anak-anakku, apa yang kalian baca ketika di rumah? Apa yang kalian tonton ketika di rumah? Pasti yang pertama drakor. Yang kedua K-pop atau K-pop? K-pop. Tontonannya pasti itu terus. Saya capek ngaji mulu. Oke, capek ngaji, silakan nonton, silakan buka HP. Tapi jangan yang seperti itu. Ini kadang kebanyakan anak kita idolanya artis-artis Korea. Bener gak? Artis Korea banyak yang ditonton, artis non-Islam. Ingat hadis Nabi, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya. Dengerin ini hadisnya nih. Kata Nabi, apala yuhibbu ahadun qauman illa husyra ma'ahum yaumal qiyamah. Nabi mengatakan tidaklah orang itu mencintai suatu kaum, suatu golongan kecuali nanti di hari kiamat bareng-bareng sama dia. Mau kalian bareng sama K-pop? Bareng mau artis Korea? Di mana tempat mereka? Pastinya mereka tempatnya di mana? Neraka. Mau bareng-bareng? Malu anak pondok pesantren idolanya artis Korea. Kita diajarkan di sini apa? Belajar kita sirah nabawi. Kita diajarkan di sini siapa yang harus kita jadikan sebagai idola kita. Idola kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di pojok sana yang bilang, Ustazah, saya emang gak nonton drakor. Ustazah, saya emang gak nonton K-pop. Saya mah nontonnya masak-masak. Ada yang kayak gitu. Saya nonton masak, saya nonton model baju. Yang namanya nonton HP 1 jam gak bakalan cukup. Yang namanya nonton HP 2 jam gak bakalan cukup. Meskipun tontonannya bukan artis-artis Korea, meskipun nontonannya suatu hal yang dibolehkan, tapi anak-anakku sekalian, itu paling tidak menghabiskan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Sayang waktu kita di bulan suci Ramadan kita banyakin untuk nonton HP. Gunakan waktu kita untuk tadarus Al-Quran, karena yang namanya Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kita lihat imam kita, Imam Syafi'i, apa yang beliau lakukan di bulan suci Ramadan. Beliau tidak membaca kitab, beliau tidak mengarang kitab, beliau tidak menulis kitab. Apa yang beliau lakukan? Beliau selalu membuka Al-Quran. Masya Allah, dalam waktu sebulan beliau bisa menghatamkan 60 kali hatam Al-Quran. Kalian berapa kali hatam?
Berapa kali hatam? 1 juga capek banget ya. Punya target dalam hidup ini paling tidak Ramadan minimal 2 kali hatam. Kita menyia-nyiakan waktu kita. Apa kata Nabi dalam sebuah hadisnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Orang Islam itu baik adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, Allah itu udah nggak demen, Allah itu sudah nyepelein, udah masa bodoh sama hambanya. Hambanya yang bagaimana? Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, min alamati a'radillahi anil abdi. Di antara salah satu bentuk Allah itu udah gak peduli sama hambanya. Itu orang yang apa? An yaj'alahu syughlan amma la ya'nihi. Yaitu orang yang selalu sibuk, Allah jadikan dia sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Berarti kalau kalian main HP terus tanpa ingat waktu, berarti Allah udah gak peduli sama kalian. Mau enggak kalian gak dipeduliin sama Allah? Mau enggak kalian dicuekin sama Allah? Apa yang kalian inginkan? Kita ingin diperhatikan oleh Allah. Kita ingin didekatkan oleh Allah. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri kita di bulan suci Ramadan? Dengan berbagai macam amal ibadah. Jangan kalian anggap ngaji ibadah ya, tapi juga banyak ibadah, diantaranya bantu orang tua. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan suci Ramadan ini dengan amal-amal ibadah yang bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.